Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai satuan-satuan konsentrasi larutan. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya para siswa bisa memahami satuan-satuan konsentrasi larutan, serta para siswa bisa mengerjakan soal-soal konsentrasi larutan dengan benar. Baiklah, kita mulai saja dengan satuan konsentrasi larutan yang pertama, yaitu molar dengan lambang M besar. Konsentrasi larutan dengan satuan molar atau molaritas larutan menyatakan banyaknya mol yang terlarut di dalam 1 liter larutan. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. M sama dengan N dibagi V. M adalah molaritas larutan. N adalah jumlah mol yang terlarut dengan satuan mol atau milimol. V adalah volume larutan dengan satuan liter atau mililiter. Contoh soal, hitunglah molaritas larutan apabila 2 gram kristal NaOH dengan Mr 40 gram per mol dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml. Mari kita jawab soal tersebut. Yang pertama, menghitung mol NaOH. Mol NaOH adalah massa NaOH dibagi Mr NaOH. Mol NaOH sama dengan 2 gram dibagi 40 gram per mol. Mol NaOH sama dengan 0,05 mol. Kita jadikan menjadi milimol dengan dikalikan dengan 1000. Mol NaOH sama dengan 0,05 kali 1000 milimol sama dengan 50 milimol. Kemudian kita menghitung molaritas larutan. Molaritas larutan satuannya adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Molaritas larutan sama dengan 50 milimol dibagi 500 mililiter. Molaritas larutan sama dengan 0,1 milimol per mililiter. Molaritas larutan sama dengan 0,1 m. Satuan yang kedua adalah molal dengan lambang M kecil. Konsentrasi larutan dengan satuan molal atau molalitas larutan menyatakan banyaknya mol yang terlarut di dalam 1000 gram pelarut. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. M sama dengan N kali 1000 dibagi P. M kecil adalah molalitas larutan. N adalah jumlah mol yang terlarut dengan satuan mol. P adalah massa pelarut dengan satuan gram. Contoh soal, hitunglah molalitas larutan apabila 24 gram kristal MgSO4 dengan Mr 120 gram per mol dilarutkan ke dalam 400 gram air. Marilah kita kerjakan soal tersebut. Yang pertama kita menghitung mol MgSO4. Mol MgSO4 adalah massa MgSO4 dibagi Mr MgSO4. Mol MgSO4 sama dengan 24 gram dibagi 120 gram per mol. Mol MgSO4 sama dengan 0,2 mol. Kemudian kita menghitung molalitas larutan. Molalitas larutan sama dengan 0,2 mol kali 1000 dibagi 400 gram. Molalitas larutan sama dengan 0,5 mol per gram. Molalitas larutan sama dengan 0,5 m. Kita lanjutkan dengan satuan yang ketiga adalah fraksi mol. Lambangnya adalah X. Fraksi mol suatu zat di dalam larutan menyatakan perbandingan banyaknya mol zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen di dalam larutan. Bila mol zat A dengan lambang Na bercampur dengan mol zat B dengan lambang Nb, maka fraksi mol zat A atau Xa dan fraksi mol zat B atau Xb dinyatakan dengan yang pertama, fraksi mol zat A atau Xa sama dengan Na atau mol A dibagi Na ditambah Nb atau mol A ditambah mol B. Kemudian fraksi mol zat B atau Xb sama dengan mol B
atau NB dibagi Na ditambah NB atau mol A ditambah mol B. Fraksi mol zat A ditambah fraksi mol zat B sama dengan 1, atau jumlah fraksi mol dari seluruh komponen di dalam larutan adalah 1. Contoh soal, hitunglah fraksi mol glukosa di dalam larutan glukosa dengan konsentrasi 36%. Mr glukosa 180 gram per mol dan Mr air 18 gram per mol. Mari kita kerjakan soal tersebut. Yang pertama, kita anggap massa keseluruhan larutan adalah 100 gram, sehingga massa glukosa 36 gram, massa air 100 dikurangi 36 gram sama dengan 64 gram. Kemudian kita menghitung mol glukosa dan mol air. Mol glukosa adalah massa glukosa dibagi Mr glukosa. Mol glukosa sama dengan 36 gram dibagi 180 gram per mol sama dengan 0,2 mol. Mol air adalah massa air dibagi Mr air. Mol air sama dengan 64 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 3,56 mol. Mol glukosa ditambah mol air sama dengan 0,2 ditambah 3,56 sama dengan 3,76. Kemudian baru kita hitung fraksi mol. Yang pertama, fraksi mol glukosa. Fraksi mol glukosa sama dengan mol glukosa dibagi mol glukosa dan mol air. Mol glukosa sama dengan 0,2 dibagi 3,76. Mol glukosa sama dengan 0,053. Kemudian kita hitung fraksi mol air. Fraksi mol air sama dengan mol air dibagi mol air ditambah mol glukosa. Fraksi mol air sama dengan 3,56 dibagi 3,76. Fraksi mol air sama dengan 0,947. Konsentrasi yang terakhir adalah normal atau N besar. Konsentrasi larutan dalam satuan normal atau normalitas larutan menyatakan gram ekivalen yang terdapat di dalam 1 liter larutan. Gram ekivalen atau GREK menyatakan atau merupakan sejumlah massa yang dapat menghasilkan 1 mol ion H+ dari suatu asam atau 1 mol ion OH- dari suatu basa. Contoh soal, hitunglah normalitas larutan bila di dalam 400 ml larutan terlarut 14,7 gram H2SO4 dengan Mr 98 gram per mol. Marilah kita kerjakan soal tersebut. Yang pertama, kita menghitung mol H2SO4. Mol H2SO4 adalah massa H2SO4 dibagi Mr H2SO4. Mol H2SO4 sama dengan 14,7 gram dibagi 98 gram per mol sama dengan 0,15 mol. Kemudian kita ingat kembali ionisasi H2SO4. H2SO4 terurai menjadi 2H+ dan SO4 2-. 1 mol H2SO4 akan menghasilkan 2 mol ion H+. H2SO4 adalah asam bervalensi 2, sehingga setiap 1 mol H2SO4 akan terurai menghasilkan 2 mol ion H+. Jadi setiap 1 mol H2SO4 setara dengan 2 mol ekivalen. 1 mol H2SO4 sama dengan 2 mol H+. 0,15 mol H2SO4 sama dengan 0,15 kali 2 mol H+. Sehingga 0,15 mol H2SO4 sama dengan 0,3 mol ekivalen. Volume larutan adalah 400 ml sama dengan 0,4 liter. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung normalitas larutan. Cara yang pertama, normalitas larutan sama dengan mol ekivalen dibagi volume. Normalitas larutan sama dengan 0,3 mol dibagi 0,4 liter. Normalitas larutan sama dengan 0,75 normal. Cara yang kedua, normalitas larutan sama dengan molaritas larutan kali valensi.
Normalitas larutan disebut dengan mol H2SO4 dibagi volume larutan kali valensi. Normalitas larutan disebut dengan 0,15 mol dibagi 0,4 liter kali valensi. Normalitas larutan disebut dengan 0,15 dibagi 0,4 kali 2. Normalitas larutan disebut dengan 0,75 normal. Demikian pembelajaran kita kali ini kita akhiri. Semoga para siswa sekalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat mengerjakan soal dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.